Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan konsep tentang AWS, ya. Sama seperti video kemarin, cuma kali ini kalau Anda ada menonton video saya yang di YouTube yang lain, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat VPC dengan VPC More dan kita coba nanti akan menambahkan auto scaling ya. Konsepnya sama seperti ini, kita akan buat subnet untuk public, subnet untuk privat, dan subnet untuk privat. Ya, ini gambar bloknya. Kemudian di sini adalah gambar apa namanya sistem arsitekturnya. Ya, ini untuk public. Kemudian ini ALB, kemudian app privat dan RDS. Kemungkinan nanti kita akan coba buat auto scaling di bagian ini. Ya, oke, kita mulai membuat apanya. Kita buka dulu VPC, ya. Di VPC kita akan buat sebuah VPC baru, ya. Kita tidak gunakan VPC yang ada. Di sini sudah ada VPC default, jadi kita abaikan VPC default ini. Kita tetap akan membuat VPC baru berdasarkan settingan kita sendiri. Ya, saya berada di zona Virginia pada saat ini ya. Saya akan buat create VPC. Oke, saya buat VPC more. Saya kasih nama VPC-nya adalah VPC demo. Ya, untuk bloknya saya kasih di sini 10 10 16 20 ya /20. Oke, tendensinya default. Di sini available zone-nya saya buat 3. Ya, ada 3 available zone. Nanti karena saya pilih VPC more, nanti dia akan membuat secara otomatis diagramnya. Ya, termasuk VPC, kemudian subnetnya, nanti dia akan atur subnet untuk public, privat, public, privat, public, privat. Ya, nanti jalur rootnya ini dia juga tentukan sendiri. Ya, secara otomatis gateway-nya juga dia tekan tentukan sendiri. Ya, nih. Di sini tendensinya saya biarkan default, number of subnetnya 3, number of private subnetnya 3, kemudian custom, ini boleh saya custom, ya, boleh enggak, ya, ini relatif terserah, ya. Kemudian NAT gateway-nya saya pilih non dan VPC endpoint-nya saya pilih non, ya. VPC demo gateway ya, saya tidak menggunakan VPC endpoint. Oke, enable DNS resolution dan ini kita abaikan. Oke, kalau sudah kita buat create VPC. Ya, ini yang saya buat tadi, ini yang saya katakan dia akan buat VPC secara otomatis. Apa-apa saja yang harus dibuatnya, ini semua sudah diletakkan ya secara otomatis oleh si AWS ya. Nah, ini keuntungan kalau menggunakan VPC more. Oke, kita lihat VPC-nya. Nah, pada saat ini harusnya sudah ada 2 VPC. Ya. Kita cek dulu ya. Saat ini sudah ada 2 VPC. Refresh dulu. Ya, ini VPC yang barusan kita buat ya. Ini CIDR bloknya, kemudian dia sudah juga membuat subnet. Ya, ini subnetnya diatur sendiri, publik, privat, publik, privat, publik, privat dan seterusnya. Kemudian diatur juga rootable-nya. Ya, rootable-nya diatur, kita cek rootable-nya. Ya, di sini ini untuk privat ya, untuk privat. Kemudian untuk publik, kita cek dulu untuk publik. Ya, oke, untuk publik sudah dimasukkannya gateway-nya. Tapi yang untuk privat sepertinya belum dimasukkannya apanya ya. Nanti kita masukkan. Ya, privat, kita cek satu privat. Ya, routable gateway NAT-nya belum ada. Ya, subnet associate-nya ya.
divisi demo privat 1. Ini kita edit dulu ya. Jadi root table-nya ini kita edit dulu. Pertama kita coba ke ya. Di publik dia sudah masukkan 3 subnet. Coba kita cek. Subnet associated-nya dia sudah masukkan publik 1, 2, 3. Oke, di root-nya dia sudah masukkan internet gateway dan lokalnya. Oke, yang ini sudah oke. Kemudian kita coba cek yang privat ya. Yang privat dia coba kita edit dulu nih, yang mana dimasukkan ini. Ya, oke. Oke, sekarang coba kita buat instance ya. Nah, sepertinya udah aman ya. Kita coba beralih ke instance. Nanti kalau ada kendala baru kita cek ya. Di instance ini kita akan buat 2 ya, seperti biasa. Yang satu ini 1 untuk publik, kemudian 2 untuk privat. Ya, kita atur dulu untuk publik ya. Tapi sebelum itu kita ke apa dulu? Kita ke apa namanya? Security group. Di security group ini kita buat dulu security group satu, namanya security group untuk jumper ya, jumper web. Ini kita kasih nama yang sama. Divisinya kita pilih yang sudah kita buat ya. Add rule-nya ini pertama kita tambahkan SSH ya untuk semua network. Lalu rule keduanya kita tambahkan HTTP. Ini juga untuk semua network. Dan rule ketiganya kita tambahkan untuk HTTPS. Ini juga untuk semua network. Oke, kalau sudah kita simpan dulu. Create. Kemudian kita buat security group yang kedua. Security group yang kedua ini kita kasih nama dulu. Enak. Ya, ini kita kasih nama, kita buat berikutnya untuk yang app privat. Yang app privat ini ya, kita pilih yang demo. Lalu di sini kita kasih untuk yang SSH. Kita ambil dari security yang jumper ya. Jumper ini kita simpan dulu. Nanti kita edit lagi. Kemudian kita butuh untuk yang ALB. Shift. Kita create untuk yang ALB. Untuk yang ALB ini aksesnya adalah HTTP. Ini kita tutup, kita taruh yang demo. Toolnya adalah HTTP. Ya, untuk semua. Kemudian kita create. Lalu tambahkan satu lagi security group untuk DB. Oke, ini kita pilih yang demo. Oke, kita buat ini MySQL. Ya.
Ini untuk semua, dan jangan lupa tambahkan rule untuk HTTP. Ini dari rule-nya dari privat ya. Rule-nya dari privat, sama tambahkan rule-nya dari HTTPS ya. HTTPS juga diambil rule-nya dari privat. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita edit dulu untuk yang security group untuk ini kita rename dulu. Ini juga kita kasih nama dulu. Save. Kita edit dulu yang privat. Yang privat tadi baru kita tambahkan inbound-nya SSH ya. SSH nanti dia akan mengakses HTTP itu dari jalurnya ALB ya. HTTPS itu dari jalurnya jumper ya. Kemudian kita tambahkan yang untuk MySQL-nya itu dari jalurnya DB. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, security groupnya sudah jadi ya. Sekarang kita akan buat satu instance, launch instance untuk jumper web ya. Kita pilih Amazon Linux, ininya abaikan seperti biasa, free tier, keypairnya kita pilih yang sudah ada, ya, network settingnya kita edit. Di sini VPC-nya kita letakkan yang demo, ya, subnetnya ini public ya. Subnetnya public, kita pilih salah satu yang public. Ini auto segment IP publiknya kita enable. Kita pilih security group yang sudah ada. Ini opsinya adalah jumper. Oke. Kalau sudah, ini kita launch instance. Kemudian kita akan buat 2 buah instance lagi. Ya. Instance yang pertama untuk ya app privat. App privat 1. Ini Linux. Ini instance-nya, keypairnya pilih yang sudah ada. Ya, kemudian network settingnya kita edit. Di sini kita pilih yang VPC demo. Nah, subnetnya kita pilih yang privat, misalnya di 1A. Ya, ini disable, pilih security group yang sudah ada. Kita pilih ini yang privat. Oke, kemudian kita tambahkan script instalasi. Ya, script instalasi ini bertujuan supaya pada saat Windows-nya, Linux-nya membuat Linux, dia akan melakukan instalasi untuk HTTP server atau web server, aplikasi paket PHP, kemudian menjalankan aplikasi web server, kemudian mengenablekan web server, merestart PHP VM, dan menjalankan user mode untuk Apache dan EC2 user, lalu mengubah status kepemilikan www menjadi pemiliknya adalah EC2 user, dan mengubah chmod www menjadi 2775, lalu mengubah chmod untuk www menjadi 004, lalu akan mencoba sebuah
kode HTML yang akan mengecek apakah web servernya sudah jadi atau belum. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di sini, ya, number instance-nya 1, karena nanti akan kita edit, ya, tidak kita samakan antara ini ya, subnetnya, nanti kita akan buat di subnet B ya. Oke, launch instance. Kemudian kita akan buat instance yang ketiga. Instance yang ketiga ini kita kasih nama pp privat 2. Ya, Amazon Linux, kemudian instant temp-nya oke, keypair-nya pilih yang sudah ada, sama seperti tadi. Network setting-nya kita edit. Di sini kita pilih VPC-nya demo. Nah, subnetnya adalah privat yang kedua. Ya, 1B. Karena yang tadi 1A ya. Lalu saya pilih security group yang sudah ada. Ini kita pilih app privat. Oke, kalau sudah, ya, kalau sudah kita lanjut ke menempatkan script. Ya, script instalasi. Ini sama seperti tadi. Pasti di sini. Oke, kalau sudah kita launch instan jalankan. Oke, kita lihat apakah instansinya sudah jalan atau belum. Ya, ini sedang proses ya. Ini biasa membutuhkan waktu antara 2, 3, atau 5 menit ya, tergantung dari kondisi. Ya. Oke, yang jumper web ini sudah jadi. Ya, kita masuk dulu, ini kita cek dulu ya, ini IP publiknya sudah ada. Kita masuk dulu ke putihnya. Ya. Oh ya, putihnya belum saya generate. Saya buat dulu putih generate-nya. Ya, saya load dulu aplikasi putih yang keypair. Jadi saya letak di sini. Mana saya letak yang keypair? Di download ya. Oh, di download. Di download keypair. Ya, keypair. Ini saya open. Oke, lalu saya save private key-nya. Yes. Saya kasih nama keypair sama. Ya. Keypair-nya tapi dalam format PPK. Save. No. Salah simpan deh. Saya pilih keypair.ppk. Nah, jangan yang lain-lain. Keypair.ppk, simpan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita masuk kemari, lalu di sini autentiknya kita kasih di download keypair. Oke, open. Accept. Ya, oke, saya sudah masuk. Saya buka dulu FileZilla. Saya letakkan dulu file PEM-nya di dalam publiknya ini ya. Alamat IP publiknya. Lalu saya browse untuk yang keypair PEM. Ya, yang keypair. Sorry, keypair yang PPK, sorry ya. Karena dia hanya bisa membaca yang PPK.
Oke, ini sudah masuk. Saya cari key pair yang PEM-nya. Key pair yang PEM ini saya kirim kemari. Oke, sudah. Kalau sudah saya tutup. Kemudian saya buka pengaturan koneksi di sini. Saya ubah key pair-nya menjadi chmod 400. Oke, kalau sudah ini saya copy ya fingerprint-nya. Yes. Oke, sekarang saya sudah berada di ini ya, 10.10.0. Sekarang kita cek ini sudah jadi atau belum. Ya, ini statusnya sudah jadi. Saya cek yang app privat 1 dan di sini tidak ada IP publik. Jadi cara kita masuk hanya melalui jumper itu tadi. Itu makanya gunanya kita perlu jumper. Saya copy ini. Kita akan masuk ke 10.10.8. Di sini yes. Ya, di sini saya sudah masuk ke 10.10.8. Saya akan coba cek apakah localhost-nya sudah jadi ya. curl http localhost curl localhost pilot to connect to localhost port. Oke, apakah sudah ada? Oke, tidak ditemukan direktorinya, berarti belum terinstall ya. Oke, kalau memang belum terinstall, coba kita jalankan ini instalasi ini. Oh ya, ini berarti masalahnya adalah NAT gateway yang ke jalur ini belum ada ya. NAT gateway-nya belum ada. Oke, makanya dia nggak bisa nginstal ya. Kita coba edit dulu VPC-nya. NAT gateway-nya belum dipasang. Di bagian route table. IP privat A. Mana IP privat A? Ini dia. Root-nya ya kan root-nya masih 1. Di sini kita tambah root dari sini, pantas dia tidak bisa melakukan instalasi. Ya, ini NAT gateway. NAT gateway-nya belum ketemu. Kenapa belum ketemu? Coba kita lihat NAT gateway-nya. Sudah ada atau belum? Oh, belum ada. Kita buat dulu NAT gateway ya. NAT gateway-nya belum ada. Kita pilih yang public. Allocated IP address. Oke, create NAT. Ya, ini si pending statusnya kita tunggu. NAT gateway ini fungsinya untuk memberikan akses internet ya, akses internet dari apa namanya? Dari publik ke jalur lokal. Jadi kalau ini tidak ada, maka proses instalasi ini pasti gagal. Ya, ini pasti gagal ya, karena ini melakukan proses download nih. Ya. Makanya itu kesalahannya kalau kita tidak teliti dalam memeriksa VPC more itu tadi. Ya. Ini NAT gateway-nya masih pending, belum ada status. Ya, sambil menunggu,
Nah, Anda bisa ngopi-ngopi dulu, ini juga nggak lama. Ya, kita coba refresh. Oke, ini sudah available. Kalau sudah available, kita bisa masukkan di rootable. Rootable-nya yang kita masukkan untuk yang jalur privat ya. Jalur privat. Privat 1. Ini rootable-nya kita tambahkan. Ini kita edit root-nya. Kita tambahkan untuk semuanya. Kemudian kita tambahkan NAT gateway. Oke, kalau sudah kita save. Lalu rootable yang kedua itu ada di privat B. Ini juga kita tambahkan NAT-nya. Edit. Kita tambahkan NAT-nya. Kita save. Lalu di privat yang ketiga, ini juga kita tambahkan NAT-nya. Ini kita edit. Add. NAT. Oke, kalau sudah ada, ini coba kita ping dulu. Sudah dapat internet belum? Ya, ini sudah dapat internet. Ya. Jadi tadi karena belum dapat internet, jadi tidak bisa melakukan proses instalasi ini. Jadi mau nggak mau ya kita ulang lagi nih. Ya, itu resiko. Ya, oke, salah. Ya, already installed. Start. Oke, ya, ini sudah masuk ya. TP start-nya. Kemudian kita coba berpindah ke jalur yang kedua. Ini kita ke EC2 balik. Kita instance yang kedua. Instance yang kedua di sini ya. Kita cek ininya sudah jalan atau belum. Sudah. Queue. Localhost. Oke, udah jadi. Kita nggak bisa langsung ngeceknya di browser ya, karena kita tidak memiliki IP publik, kita hanya memiliki IP privat. Jadi untuk menjembatani itu kita pakai yang namanya ini load balancer. Nah, load balancer ini gunanya untuk menjembatani keadaan kekosongan itu tadi. Ya, kita pakai ALB create.
Kita kasih nama ALB demo. Internet facing IP versi 4. Ini VPC-nya adalah VPC demo. Ini kita tandai untuk 3 zona ini. Jangan lupa ini dipilih yang publik semua ya. Ini juga sama, ini kita pilih yang publik semua. Oke, kalau sudah security groupnya kita ganti ke security group yang sudah ada, yaitu ALB. Oke, listennya TTP port 80, ini target grupnya kita buat dulu. Target grupnya adalah instance. Target ALB ini VPC demo, ceknya. Oke, kalau sudah next, kita tandai app privat ya. Lalu kita include as pending below, lalu create target group. Oke, di sini sudah ada satu target, namanya target ALB. Kita pindah kemari, kita refresh. Ya, harusnya di sini sudah bisa kita klik. Oke, ini kalau sudah create load balancer-nya. Oke, view load balancer. Ini kita tunggu sampai provisioning-nya aktif ya. Sambil menunggu itu biasanya butuh waktu ya. Kita coba buat dulu RDS-nya ya. RDS untuk database-nya. Karena RDS juga nanti butuh waktu untuk membuatnya. Kita create database. Kita pilih yang MySQL atau ya MariaDB. Kita pilih yang MariaDB. Oke. Ini free tier. Ini namanya database, biarkan nama admin, biarkan sebagai apanya. Ini kita kasih password. Ini juga kita kasih password, minimal 8 karakter. Oke, ini VPC-nya kita pilih yang VPC demo. Ini choose exiting yang sudah ada, kita pilih yang ALB, DB. Ya. Kalau sudah available zone-nya kita pilih yang 1A saja. Oke, kita create database. Di sini kita butuh nanti endpoint untuk dimasukkan dalam aplikasi PHP MyAdmin ya. Jadi sambil ini menunggu buat, ya kita cek load balancer-nya sudah aktif atau belum. Ya, ini sudah aktif. Kita coba cek dulu ALB-nya sudah bisa mendapatkan apa belum. Ya, ini ALB-nya sudah jadi, dia sudah bisa akses ke IP 836 ya. Ya, dan 916. Jadi dia akan balancing ke dua IP itu, oke. Nah, kalau sudah di sini kita coba akan download ya. Kita akan download aplikasi
MariaDB, ya. Kita pindah dulu ke direktori ini. Ini sekarang saya berada di 10.10.9 ya. Saya pindah ke direktori ini. Kemudian saya download aplikasi phpMyAdmin. Oke, sudah. Kemudian saya lakukan ekstrak data dan sekaligus akan membuat direktori yang namanya phpMyAdmin. Oke, kalau sudah, kita buang dulu aplikasi yang lama ini, yang barusan kita download ini supaya tidak menyemak-nyemaki aja di sini. Ya, kita buang, yes. Oke, nah kita pindah dulu ini yang 10.9 ya. Kita pindah dulu ke satu lagi. Di satu lagi kita cek dulu instansnya yang tadi 10.10.9. Ini ya berarti itu yang pertama. Yang kedua kita ke yang pertama ya 10.10.83 ya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ya. Ya, kita download aplikasi phpMyAdmin-nya dengan menjalankan perintah ini. Kalau sudah, kita akan ekstrak ya, ekstrak yang barusan kita download. Lalu kita buat file yang barusan di download tadi kita buang supaya tidak memenuhi. Oke, yes. Oke, nah sekarang kita akan cek database-nya. Database-nya sudah ada endpoint-nya atau belum? Ya, ini endpoint. Data ini kita perlukan. Ya, kita masuk ke cd var www html php var www p di mana saya download? Jangan-jangan saya salah letak kan? Oh, iya betul. Saya salah pindah. Ini harus saya pindahkan dulu. Pindahkannya ya. Saya ulangi aja lah. Ini copy aja. Saya copy phpMyAdmin ini. Tapi sebelumnya itu saya mengetik perintah sudo dulu. Sudo copy phpMyAdmin -r ya. Lalu ini kita copy ke var www html. Oke. Sekarang kita pindah ke direktori var www html, harusnya sudah ada di sini ya. Ya, ini sudah ada ya. Ini data ini kita copy dulu file yang namanya config ini, lalu kita rename menjadi config-ing.php. Cannot copy config-ing permission denied. Permission denied. Berarti harus ada sudo. Nah, ini berarti belum jalan. Ya, kalau begitu ini belum jalan ini. Ya, kita copy dulu. Ini kita pindah dulu direktorinya kemari.
Ya, ini kita jalankan dulu. User mode GPC user cannot lock password. Try again later. Ini bisa nggak? Ini karena ada kesalahan tadi di awal. Kenapa begini? Error. Permission denied. Oke, nggak apalah. Kita pakai sudo aja, perintah sudo. Ya, sudo copy config menjadi config.ing.php. Oke, lalu sudo nano config ing php. Ini yang localhost ini kita ubah dulu. Dengan memasukkan endpoint-nya. Simpan, yes. Oke. Kita berpindah ke instance yang kedua. Ini. Saya penasaran tadi dengan tadi kenapa dia nggak bisa. Coba kita jalankan ini dulu. Sama ya. Mesin deny katanya. Sudahlah. cd var www tml php myadmin. Saya sudo menjadi config ing php. Oke, sekarang saya edit nano ing config ing php. Ini endpoint-nya, ini saya copy endpoint-nya, lalu saya beralih ke mari. Oke, simpan. Saya cek dulu di sini ya. php myadmin.
Ya, kita sudah berada di halaman antarmukanya. Kita coba masuk. Nggak bisa masuk. Oke. Coba kita restart ini. Failed to start cookie. Oke, kalau gitu masalahnya kita coba edit. Ini kita ganti ke HTTP. Satu lagi di instance yang pertama. Ini apa yang tertulis banyak kali. Agak lambat. Oke, sudah kelewatan. Oke, kalau sudah ini kita restart dulu VM-nya. Ya, VM-nya. Kita coba masuk, ulangi. Ya, kita sudah masuk nih. Ya, di alamat apa namanya? Database-nya ya. Nah, kita coba jalankan yang namanya auto scaling. Ya,
Auto scaling. Create auto scaling group. Kita kasih namanya auto scaling. Template-nya belum ada, kita buat dulu template. Ya, ini kita klik, jangan lupa source template-nya nggak ada ini. Ya, kita pilih yang AWS Linux. Ini sepertinya komputernya internetnya melambat. Ini kita pilih yang free tier. Prepare-nya pilih yang sudah ada. Network setting-nya coba kita pilih kemari, advance. Specific custom value. Ini yang mau kita apa, yang privat ya. Security group-nya adalah security group ini, privat. Subnet ABB remove. Dia nggak mau di situ. Dia maunya di mana? Di publik. 867 juga nggak mau. Remove subnet from auto scaling template. Berarti kalau gitu don't include. Ya. Don't include. Don't include. Storage. Volume. Scriptnya kita masukkan. Bridge launch template successful. Ya. Pilih template-nya. Next. VPC-nya VPC demo. Available zone-nya karena yang privat, kita pilih yang privat. Privat. Oke, available zone. Next. Attach from exciting. Target ALB-nya. Next.
yang sudah ada itu ada 2 instance, minimum 1, maksimumnya kita buat 4 group size-nya. Ini enable instance scaling. Next, kita cek next. Oke. Create auto scaling. Ya, ini sedang update. Nah, sekarang coba kita lihat statusnya berubah nggak di sini. Coba kita cek auto scalingnya. Activity. Successful. Apa yang terjadi kalau ini kita hapus? Ini misalnya kita hapus ya. Apa yang akan terjadi dengan ini? Iya. Ini ada yang sedang buat baru kan? Ini ada yang sedang buat baru, artinya dia akan membuat security group yang instance yang baru. Kalau ini kita lihat di activity-nya, ya, tapi ini nampak nih instance-nya ini ketika akan bertambah instance yang baru. Ini bertambah 2 yang baru. Dan proses untuk pembuatan. Jadi, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sedang membuat instance baru, ya. Nih, ini instance baru nih, ya. Ini yang namanya auto scaling itu. Cuma ada beberapa hal yang harus kita lakukan konfigurasi ya, seperti PHP admin tadi kan kita nggak bisa langsung pakai, ya. Ini kita buang, lalu akan dia membuat 2 biji atau dua instance baru untuk mempertahankan kedudukannya. Nih, ya. Itu berarti auto scaling kita sebenarnya sudah bekerja, ya. Jadi ini adalah prinsip kerja dari auto scaling, ya. Dia akan membuat 2 otomatis sebagai pengganti dari IP privat yang kita hapus ini tadi secara otomatis tanpa kita buat. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.